Tutorial tentang public speaking, berbicara di hadapan publik. Topik ketiga dari 30 topik. Berlatih public speaking. Disediakan di channel Global Tutorial. Kita dapat melakukan hal di bawah ini. A. Latih cara menyampaikan, mulai dari pembukaan untuk mencairkan suasana, isi sampai penutup. Latihan sebelum public speaking akan menghasilkan public speaking yang berkualitas. B. Untuk hal-hal yang sulit sebaiknya dilatih dengan diucapkan, jangan hanya berlatih dalam benak. Seringkali bila kita bicara dalam hati terasa sudah lancar dan bisa, tapi pada waktu berhadapan dengan publik seringkali kita menjadi gugup dan salah mengucapkan. Untuk itu, latihanlah dengan mengucapkan kata-kata yang ingin disampaikan, terutama kata yang panjang seperti personifikasi, atau dalam bahasa lain seperti deliverability. C. Latih cara menggunakan alat bantu visual yang akan digunakan. Misalnya bila kita menyiapkan alat peraga, ucapkan kalimat sambil menunjukkan alat peraga atau melakukan demo. D. Latih sesi tanya-jawab. Pelajari segala pertanyaan yang mungkin terjadi dan latihlah bagaimana menjawabnya dengan sopan. Gunakan kekuatan visualisasi diri. Visualisasi erat kaitannya dengan kepercayaan diri karena seperti menciptakan kekuatan mental yang menggambarkan diri kita sendiri, sebagaimana yang kita inginkan. Bayangkan diri kita berada di atas panggung atau di podium, menatap semua publik yang hadir, menggunakan gerak tubuh dan ekspresi yang tepat, berbicara dengan suara yang jelas. Rasakan kepercayaan diri kita terus bertambah dan kita dapat menyelesaikan pembicaraan dengan sangat baik. Pada waktu kita menciptakan citra diri di pikiran, usahakan realistik tetapi tetap fokus pada hal-hal yang positif. Sama seperti kita latihan secara fisik setiap kali sebelum melakukan presentasi, latihan mental ini juga harus dilakukan berulang kali. Ketahuilah bahwa grogi tidak terlihat. Banyak pembicara cemas apa yang dirasakannya terlihat oleh publik, lalu berusaha menutupinya. Sulit sekali bagi kita untuk bicara dengan tenang dan baik bila kita merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, orang yang sudah sering tampil di muka umum pun masih merasakan demam panggung. Bahkan Afgan, penyanyi muda yang sangat terkenal, mengaku bahwa ia biasa mengalami demam panggung sebelum bernyanyi di muka umum. Karena kegugupannya, ia sering menggigiti kuku-kuku jarinya. Namun kita tidak dapat melihat kegugupannya tersebut setiap kali kita menontonnya bernyanyi di muka umum. Bila sebelum bicara kebetulan kita bersalaman dengan seseorang dan tangan kita terasa sangat dingin atau berkeringat, lalu orang tersebut menanyakan apakah kita gugup, akui saja, katakan dengan tersenyum, ya, saya merasa demam panggung. Menutupi rasa demam panggung dengan berbohong hanya menambah beban dan tidak menyelesaikan masalah. Seringkali pengakuan ini akan membuat orang semakin menyukai kita, merasa simpati melihat usaha yang kita lakukan walaupun kita demam panggung. Lakukan yang terbaik, bukan sempurna. Salah satu kesalahan orang pada waktu melakukan presentasi, berpidato atau berbicara adalah mereka menganggapnya sebagai suatu tampilan bukan sebagai seni dalam berkomunikasi. Sekali kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah seni maka dapat disampaikan dengan cara kita dan akan terdengar indah. Kesalahan kecil yang mungkin terjadi adalah manusiawi. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain dan berusaha meniru gayanya, terutama orang yang sudah punya jam terbang public speaking tinggi, hanya akan memberi beban mental tambahan. Selain 7 cara di atas, beberapa cara sederhana lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa cemas sebelum tampil bicara di muka umum, yaitu, 1. Tidur cukup. Jumlah istirahat yang cukup akan membuat kita lebih baik. Secara fisik penampilan kita bisa lebih segar dan secara mental juga lebih kuat. 2. Ambil nafas dalam, ini bermanfaat untuk menenangkan. 3. Lakukan kontak mata dengan publik. Ingat mereka adalah manusia dan mereka datang dengan keinginan untuk mendengarkan kita, jadi mereka bukanlah datang untuk menyerang kita. Sesekali memandang mata orang yang kita kenal, yang kita tahu mendukung presentasi kita, akan memberi efek menenangkan. Bila kita merasa tidak nyaman memandang mata publik, coba fokuskan mata ke area dahi antara kedua mata. 4. Konsentrasi pada apa yang ingin kita sampaikan daripada memikirkan rasa cemas. 5. Gunakan alat bantu visual yang menarik. Paling tidak hal ini dapat membuat publik beralih ke visual aids sesaat dan tidak terus-menerus menatap kita. 6. Usahakan santai atau melemaskan otot sebelum tampil. Kita dapat berjalan sambil berkenalan dan bicara ringan dengan publik yang hadir duluan atau sekedar melakukan perenggangan otot dengan menggerakkan telapak kaki atau tangan. Hamilton menyarankan beberapa aktivitas fisik yang bisa kita lakukan untuk relaksasi sebelum kita melakukan public speaking, antara lain, A. Tangan, kepal lalu lemaskan, lakukan beberapa kali, bergantian tangan kanan dan kiri. B. Pundak, angkat pundak lalu lemaskan. C. Kepala ditarik ke belakang, ke arah punggung, lemaskan.
Tarik kepala ke depan, ke arah dada, lemaskan. D. Lidah, tekan langit-langit mulut, lemaskan. Tekan ke bawah lalu lemaskan. E. Punggung, tarik punggung ke belakang, tahan, lepaskan. F. Perut, tarik perut ke dalam, tahan, lepaskan. Jadi seperti melakukan perenggangan dalam olahraga, aktivitas di atas dapat membantu supaya otot kita menjadi lebih santai. Kita dapat mengembangkan kepercayaan diri dari waktu ke waktu dan sejalan dengan bertambahnya kepercayaan diri itu maka semakin bertambah pula kemampuan kita untuk berdiri dan berkomunikasi di hadapan sekelompok orang. Bila kita semakin percaya diri bicara di muka umum maka semakin bertambah pula kepercayaan diri di area yang lain dalam hidup kita. Contoh public speaking yang mengubah dunia. Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara yang demokratis tanpa membedakan warna kulit atau etnisitas warganya sebenarnya baru dimulai pada tahun 1960-an. Salah satu tokoh penentang rasisme di Amerika Serikat yang akan mengubah sejarah negara itu adalah Martin Luther King Jr. Lahir dari keluarga pendeta di Georgia, Atlanta, di tahun 1929, Martin Luther King merasakan kepedihan rasisme di Amerika Serikat sejak awal hidupnya. Kebijakan membedakan warna kulit pada masa itu di Amerika Serikat meliputi segala bidang kehidupan, mulai dari gereja yang berbeda antara kulit putih dan kulit hitam, sekolah yang terpisah, sampai tempat duduk dalam bus yang terpisah. Orang kulit hitam di Amerika Serikat pada masa itu juga tidak memiliki hak memilih dalam pemilu presiden atau lembaga perwakilan rakyat lainnya. Martin Luther King muncul sebagai tokoh yang menuntut persamaan hak antara semua ras di Amerika Serikat, tetapi melalui cara tanpa kekerasan. Terinspirasi oleh gerakan damai Mahatma Gandhi di India, Martin Luther King meminta pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan dalam aksi-aksi mereka. Padahal, ia tercatat 30 kali di penjara, mengalami aniaya, bahkan rumahnya pernah dibom oleh penentangnya. Martin Luther King tewas dibunuh pada usia 39 tahun tetapi perjuangannya telah mengubah wajah Amerika Serikat menjadi negara yang mengakui persamaan hak semua warganya, tanpa memandang warna kulit. Salah satu pidato Martin Luther King menjadi pidato paling dikenang dalam sejarah public speaking dunia, yang menginspirasi persamaan hak antar umat manusia di dunia. Berikut cuplikan pidato legendaris tersebut, saya memiliki impian bahwa suatu hari di Bukit-Bukit Merah Georgia, para putra mantan budak dan para putra mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki impian bahwa keempat anak saya akan hidup di negara di mana mereka tidak akan dihakimi menurut warna kulit mereka tetapi menurut isi watak mereka. Saya memiliki impian hari ini. Saya memiliki impian bahwa negara bagian Alabama, yang bibir gubernurnya sekarang ini dibasahi oleh perkataan menyela dan peniadaan, akan berubah menjadi situasi di mana anak-anak kecil lelaki dan perempuan kulit hitam akan dapat bergandeng tangan dengan anak-anak kecil lelaki dan perempuan kulit putih dan berjalan bersama sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dengan keyakinan ini kita akan mampu bekerja bersama, berdoa bersama, berjuang bersama, masuk penjara bersama, berdiri bagi kebebasan bersama, dengan mengetahui bahwa kita akan dibebaskan pada suatu hari. Ini akan menjadi hari ketika semua anak-anak Tuhan akan mampu bernyanyi dengan makna baru, negeriku, untukmu, tanah kebebasan nan manis, untukmu aku bernyanyi. Tanah di mana ayahku mati, tanah kebanggaan para pengembara, dari setiap lereng gunung, biarlah kebebasan berdering. Ketika kita membiarkan kebebasan berdering, ketika kita membiarkannya berdering dari setiap desa dan setiap dusun, dari setiap negara bagian dan setiap kota, kita akan mampu mempercepat hari ketika seluruh anak-anak Tuhan akan mampu bergandeng tangan dan menyanyikan kata-kata lagu rohani kuno orang Negro, akhirnya bebas. Akhirnya bebas. Terima kasih Tuhan Maha Kuasa, kami akhirnya bebas. Demikianlah materi topik ketiga tutorial tentang public speaking. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.